student, ini adalah sintesis anestesi lokal yang diinspirasi dari penemuan kokain atau natural product yang diisolasi dari daun Erythroxylon coca pada tahun 1862. Senyawa kokain ini merupakan anestesi lokal pada surgery dan dentistry. Namun kemudian di dalam penemuan obat itu kita mencari obat-obat yang memiliki durasi kerja yang jauh lebih lama dibandingkan kokain. Sehingga dilakukanlah proses sintesis yang tentu saja menggunakan banyak sumber starting material untuk menghasilkan senyawa anestesi lokal lainnya yang lebih efektif. Misalnya seperti senyawa benzokain, tetrakain, lidokain, dan prokain. Salah satu starting material yang sering digunakan untuk pembuatan benzokain adalah 4 aminobenzoic acid dengan ditambahkan dengan alkohol atau etanol. Namun kita ketahui bersama bahwa hidroksil pada attachment gugus 4 aminobenzoic acid itu bukan merupakan a good leaving group. Sehingga di dalam proses sintesis ini kita selalu membutuhkan sumber proton. Nah, sumber protonnya itu bisa berasal dari mekanisme Fischer esterification, yaitu keterlibatan asam karboksilat ditambah alkohol dengan penambahan katalisator asam untuk menghasilkan ester. Bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi? Jadi di dalam reaksi ini kita selalu melakukan interkonversi gugus fungsional atau reaksi-reaksi yang tentu saja dibuat dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Pada proses pembuatan benzokain ini kita membutuhkan transfer proton dari katalisator asam ke atom oksigen karbonil atau gugus keton supaya meningkat elektrofilitasnya. Elektrofilisitas itu akan menyebabkan terjadi perubahan muatan. Nah, atom karbon karbonil kemudian diserang oleh atom oksigen dari alkohol yang bersifat nukleofilik. Nah, ini akan membentuk ion oksonium. Lalu kemudian terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil milik alkohol yang nantinya akan menghasilkan kompleks teraktivasi. Jadi protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang kemudian diikuti oleh pelepasan molekul air atau H2O itu nanti akan menghasilkan ester. Nah, protonasi yang terjadi dari katalisator asam yang kemudian pada akhir reaksi itu menghasilkan deprotonasi kembali, itu lagi pada akhirnya akan melepaskan H2O dari reaksi. Ini adalah penjelasan tentang senyawa-senyawa yang terlibat di dalam proses sintesis benzokain. Jadi ada 4 aminobenzoic acid, ada sulfuric acid, ada etanol, kemudian ada sodium bikarbonat. Nah, sodium bikarbonat ini tentu saja digunakan untuk proses penyaringan. Karena kita membutuhkan proses kristalisasi setelah proses pemurnian. Sehingga benzokain yang diperoleh itu akan menjadi lebih bersih dan sifatnya tentu akan lebih netral. Karena sifatnya reversible, maka tentu saja produk ini nanti mudah kita balikan kembali reaksi. Baik student, mari kita fokus pada Fischer esterification atau esterifikasi Fischer yang sering digunakan di dalam proses sintesis obat. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari satu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Di sini digunakan asam asetat atau CH3COOH dan etanol atau alkohol CH2CH3OH dikatalis dengan HCl atau asam klorida. Di dalam proses esterifikasi itu kita selalu mengharapkan ada ekses atau sisa air. Memang kalau kita lihat sendiri hasil reaksi itu akan selalu sifatnya basah atau ada sisa air atau residu air yang ikut bersama dengan produk. Jadi poin hijau di sini menunjukkan bahwa reaksi yang pertama kali terjadi adalah antara OH dan H+ dari alkohol.
maka akan terbentuk satu senyawa baru yang dikenal sebagai etil astat. Etil astat ini merupakan ester. Contoh selanjutnya adalah reaksi antara butanoic acid atau asam butanoat dengan propil alkohol. Di sini terlihat kembali bahwa protonasi yang merupakan bantuan dari katalisator H asam itu akan membantu mempercepat terjadinya ikatan H2O yang merupakan residu dari hasil reaksi ini. Jadi ada 4 karbon yang ada pada asam astat ditambah dengan 3 karbon yang ada pada alkohol, itu akan membentuk 7 karbon pada senyawa hasil reaksi. Contoh selanjutnya adalah reaksi antara benzoic acid atau asam benzoat dengan benzoalkohol. Di sini kembali lagi akan terjadi bentuk baru atau senyawa baru yang merupakan kombinasi gabungan antara benzoic atau benzoat yang ada pada benzoic acid dengan benzo yang ada pada benzoalkohol, di mana OH yang ada pada benzoic acid dan H+ yang berasal dari benzoalkohol itu akan membentuk residu air. Sehingga senyawa turunan ini bisa menjadi turunan dari kokain. Jadi kokain adalah satu senyawa anestesi lokal yang kemudian pada proses sintesis turunan-turunannya akan banyak menghasilkan obat-obat yang lain. Misalnya prokain, lidokain, benzokain, tetrakain, dan sebagainya. Nah, obat-obat anestesi lokal ini tentu akan sangat bermanfaat untuk memancing atau menstimulasi dopamin, hormon dopamin dalam tubuh manusia, sehingga akan menghilangkan rasa kesadaran pada daerah tertentu, daerah lokal di tubuh kita. Nah, bagaimana reaksi atau mekanisme reaksi yang terjadi di dalam proses Fischer esterification? Fischer esterification selalu berlangsung reversible atau mudah kembali. Sengaja di-highlight oksigen dari gugus keton dan oksigen yang ada pada ujung dari asam karboksilat atau asam astat yang menjadi contoh di awal materi tadi. Nah, di sini terlihat bahwa oksigen yang ada pada gugus keton dan oksigen yang ada pada gugus hidroksil itu akan sangat mudah attracted pada karbon yang ada pada gugus asam karboksilat itu sendiri. Yang terjadi karena sifat attractiveness dari oksigen itu menyebabkan alkena yang ada pada gugus keton di dalam gugus asam karboksilat itu akan berubah menjadi single bond atau menjadi alkana. Namun kita bisa amati dengan baik bahwa H+ yang ada pada katalisator dan Cl- pada katalisator itu mudah juga akan mempercepat proses perubahan dari oksigen yang ada pada gugus keton dan ada pada gugus hidroksil. Itu akan terjadi saling tarik-menarik yang mempercepat proses reaksi. Akhirnya pada gugus single bond yang terbentuk adalah CH3OH. Nah, terlihat di sini bahwa O yang ada pada gugus single bond tadi itu sifatnya atau muatannya positif, sedangkan O yang ada pada gugus hidroksil itu bermuatan negatif, sehingga akan terjadi tarik-menarik dibantu oleh HCl.
H sendiri sifatnya atau muatannya plus, Cl muatannya negatif. Sehingga attractiveness atau daya tarik menarik antara opposite reaction itu akan berlangsung dengan baik di dalam reaksi ini. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk yang lebih detail, maka terbentuk CH3OH dengan single bond pada hasil reaksi. Nah, tentu saja CH3OH ini muatannya positif karena terjadi eksitasi tadi dari proses double bond menjadi single bond. Nah, tarik-menarik ini akan menyebabkan dengan mudah H2O itu akan melepaskan diri. Jadi H dari CH3OH plus itu akan dilepaskan, lalu kemudian OH dari reaksi single bond itu juga akan dilepaskan, saling terikat satu sama lain. Lalu CH3 itu akan terikat dengan oksigen menjadi gugus metoksi. Jadi sebenarnya di dalam laju esterifikasi suatu asam karboksilat itu benar-benar bergantung terutama pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilatnya. Jadi kuatnya asam dari asam karboksilat hanya memainkan peranan kecil di dalam pembentukan ester. Jadi reaksi protonasi yang berlangsung di awal lalu kemudian diakhiri dengan reaksi deprotonasi itu akan menyebabkan serangan pada karbon positif dan eliminasi air. Inilah yang akan menghasilkan ester. Dan biasanya untuk reaksi esterifikasi itu bersifat reversibel dan mudah untuk memperoleh rendamen yang tinggi dari ester. Sebab kesetimbangannya itu harus digeser ke arah sisi ester. Sebaliknya, jika halangan esterik dalam zat antara itu akan menyebabkan laju pembentukan ester menurun. Jadi rendamen ester bisa berkurang, makanya esterifikasi ini akan bersifat dapat balik kembali. Jadi teknik ataupun reaksi yang berlangsung di dalam Fischer esterification ini bukan fokus kepada leaving groupnya atau hidroksilnya, tapi fokus kepada kekuatan asam yang ada pada asam karboksilat. Jadi terlihat bahwa esterifikasi asam karboksilat itu tentu saja disebabkan terjadinya penyerangan alkohol nukleofilik pada karbon yang muatannya positif. Jadi nanti reaksi yang terbentuk adalah etil astat.